Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku? Kali ini saya akan membahas tentang food and beverage bab 1 tentang pengertiannya. Jangan skip videonya karena nanti di akhir video akan ada satu pertanyaan yang harus kalian jawab. Ya. Jadi saya mohon jangan di skip videonya. Terus jangan lupa di like and subscribe. Oke, anak-anakku. Bapak mohon kalian memperhatikan ya. Oke, kita langsung saja. Food and beverage. Apa sih food and beverage itu? Food and beverage adalah bagian tata hidang yang diterjemahkan dari bahasa Inggris, yaitu food and beverage service. Adalah orang yang bertanggung jawab atas pelayanan makanan dan minuman yang ada di hotel. Jadi, food beverage itu tanggung jawabnya itu pada seluruh operasional makanan dan minuman yang akan disediakan atau yang akan dihidangkan kepada tamu yang nginap di hotel. Baik itu berupa breakfast, lunch, dinner atau coffee break, atau event-event seperti meeting, kemudian convention, dan lain sebagainya. Food beverage ini kalau di hotel itu ada dua. Yang pertama ada food and beverage service, dan yang kedua ada food and beverage product. Food and beverage service ini adalah orang yang melayani di depan, ya. Jadi yang melayani kemauan dari tamu, menghidangkan makanan kepada tamu, dan lain sebagainya. Kalau food and beverage product ini adanya di bagian belakang, di kitchen atau di dapur, ya sering kita bilang dapur. Nah, food and beverage product ini adalah orang yang membuat produk, baik itu makanan maupun minuman. Contohnya seperti yang gampang aja, nasi goreng atau jus dan lain sebagainya. Dilanjut, bagian tata hidangan merupakan sarana yang mutlak harus disediakan hotel untuk dapat dikategorikan ke dalam hotel berbintang. Sedangkan hotel melati apabila memungkinkan hendaknya fasilitasnya dilengkapi dengan pelayanan makanan dan minuman. Jadi, kalau hotel berbintang, hotel dari bintang 1 ke bintang 5 ya, itu harus disediakan yang namanya food and beverage. Kalau melati itu melihat situasi dan kondisinya. Next, fungsi dan peranan food and beverage service. Bagian tata hidangan mempunyai fungsi yang amat penting di dalam sebuah hotel dengan tersedianya fasilitas restoran dan bar di hotel. Jelas akan mempermudah tamu untuk memenuhi kebutuhan yaitu makanan dan minuman. Kemudian di samping mempunyai fungsi sebagai sarana pelengkap sebuah hotel, bagian tata hidangan ini mempunyai peranan yang amat penting yaitu meningkatkan income. Income itu pendapatan ya, pendapatan hotel. Serta dapat mengangkat citra hotel apabila dapat menyediakan makanan dan minuman yang enak dengan pelayanan yang memuaskan. Makanya food and beverage ini sangat penting ya. Selain itu, ada beberapa outlet di FB atau food and beverage department yang dapat menghasilkan uang yaitu antara lain bar, banquet, room service, dan catering. Outlet yang ada di food and beverage. Yang pertama bar. Biasanya ini di hotel bintang 3, bintang 4, bintang 5 suka ada bar. Sudah tersedia, tapi yang lebih seringnya itu di bintang 4 dan bintang 5. Bar adalah setiap usaha komersial yang ruang lingkup kegiatannya menghidangkan minuman, baik minuman yang mengandung alkohol maupun tidak. Koktail maupun mocktail. Kalau koktail itu yang mengandung alkohol, kalau mocktail tidak mengandung alkohol untuk umum di tempat usahanya. Jadi, itu bar.
Jadi kalau koktail itu minuman yang mengandung alkohol, tetapi kalau mocktail itu minuman yang tidak mengandung alkohol. Contoh koktail apa? Contoh koktail banyak. Ada rum, vodka, tequila. Kalau di Indonesia itu ada anggur merah ya. Kemudian kalau yang tidak mengandung alkohol lebih banyak lagi. Banyak ada orange juice, kemudian minuman yang bersoda, berkarbonasi, dan lain sebagainya. Kemudian bangket. Bangket adalah kegiatan pelayanan event atau pesta dalam sebuah hotel atau restoran yang semuanya telah dipersiapkan sebelumnya oleh tuan rumah atau host dari menu, jumlah tamu, dan waktu yang dilaksanakannya. Nah, bangket ini berbeda dengan bar. Kalau bar itu, kalian contohnya, tamu bisa langsung datang ke bar, memesan, dan langsung hari itu juga meminum minuman yang tamu inginkan. Tapi, kalau bangket, bangket ini tidak bisa langsung. Kamu dan teman-teman misalnya pengen makan. Kamu nggak bisa langsung ke bangket makan gitu, nggak bisa. Tapi kamu harus memesan dulu. Memesannya gimana? Kamu langsung ke resepsionis, kemudian nanti resepsionis akan ditunjukkan kepada bagian bangket. Kemudian contohnya kamu ingin memesan untuk pesta pernikahan. Ada berapa jumlah tamunya contohnya 100, kemudian menunya kamu pilih sendiri dari mulai dessert, main course, dan lain sebagainya. Kemudian waktunya kapan. Nah, itulah yang disebut banquet. Kemudian room service. Ini juga masuk kepada outlet food and beverage. Room service adalah salah satu bagian di bawah food and beverage service yang mengelola penjualan di bidang makanan dan minuman yang diantarkan langsung ke kamar tamu di hotel tersebut. Nah, kalau room service ini adalah bagian dari food and beverage service. Jadi contohnya gini, kamu menginap di Energy Star Hotel contohnya. Kamu males nih untuk keluar kamar, pengennya di kamar tapi pengen makan, lapar. Nah, disitulah tugas tugas room service. Jadi kamu memesan ke resepsionis atau ke front office, kamu pengen makan makanan apa saja. Tentunya makanan-makanan tersebut tidak bisa sembarangan. Ada disediakan menu room service yang ada di kamar yang kamu nginap. Nah, setelah kamu memesan, seorang waiter atau waitress akan mengantarkan makanan tersebut ke kamar kamu. Begitu. Kemudian catering. Catering atau jasa boga adalah layanan penyajian makanan dan minuman baik untuk pesta maupun untuk penunjang kebutuhan suatu instansi atau perusahaan. Kalau catering kita sudah sering mendengar ya. Kalau catering kan biasanya pemesanan makanan yang massal gitu. Contohnya kalau di kita prasmanan dan lain sebagainya ya. Nah, ini adalah istilah-istilah restoran yang include dengan hotel. Yang pertama ada European Plan atau hotel yang menjual hanya kamar saja. Jadi ketika kamu datang ke hotel, kamu menginap 1 malam, kamu itu tidak mendapatkan makanan, tidak include dengan makan. Jadi hanya membayar kamar saja. Gimana Pak kalau makannya? Kalau makannya kamu harus bayar lagi, begitu. Kemudian ada American Plan. American Plan ini adalah hotel yang menjual kamar dengan 1 kali makan. Jadi setiap kamu kalau mau menginap kepada hotel yang menyediakan American Plan ini, kamu mendapatkan kamar otomatis include dengan 1 kali makan. Bebas mau makan pagi, breakfast, lunch atau dinner. Ya. Kemudian yang ketiga,
Modified American Plan, hotel yang menjual kamar dengan 2 kali makan. Jadi kamu menginap dan mendapatkan 2 kali makan, ya, include dengan 2 kali makan. Itu bisa dinner dengan lunch, breakfast dengan lunch, breakfast dengan dinner, itu bisa. Kemudian full American Plan, hotel yang menjual kamar dengan 3 kali makan. 3 kali makan otomatis include dengan breakfast, lunch, dan dinner. Dan kemudian ini yang biasanya dipakai secara umum adalah Continental Plan, hotel yang menjual kamar dengan continental breakfast. Jadi mendapatkan 1 kali breakfast. Gitu. Nah, restoran yang pertama kali didirikan adalah sebuah restoran yang berada di Prancis, yaitu di kota Paris, yang didirikan pada tahun 1765. Kata restoran berasal dari bahasa Prancis, yaitu restaurer, yang berarti memulihkan. Berkembangnya usaha restoran adalah dipengaruhi oleh berubahnya kebiasaan dari masyarakat untuk makan di luar rumah, baik pagi, siang, dan malam. Kebiasaan itu dipengaruhi pula oleh perubahan gaya hidup dan perubahan waktu jam kerja masyarakat. Inilah alasan di mana sekarang restoran berkembang dengan pesat. Nah, ini ada jenis-jenis restoran. Yang pertama ada grill room. Ya, grill room menawarkan masakan dengan kualitas utama dan dengan pelayanan yang sangat mewah. Oleh sebab itu, harga makanan yang tersedia juga sangat mahal. Makanan ditawarkan pada umumnya dengan cara memasak di depan tamu atau French service. Bisa dilihat di foto, jadi si bapak ini yang memakai baju hitam ini memasak di depan tamu yang sedang menikmati hidangan dari chef yang berjas hitam ini, ya. Kemudian coffee shop. Istilah coffee shop didapatkan dari Amerika. Yang membedakan coffee shop dengan restoran lainnya adalah pelayanan yang diberikan, yaitu pelayanan serba cepat, tidak terlalu formal, makanan telah siap di atas piring, dekorasi tidak terlalu mewah. Di samping itu, standar setup peralatan tidak terlalu bervariasi, serta harga makanan yang tidak terlalu mahal dan biasanya buka 24 jam. Ya. Ini istilah coffee shop. Jadi kalau yang grill room tadi itu tidak buka 24 jam dan harganya pun sangat mahal karena kesannya itu mewah. Makanannya itu mewah, kemudian rasanya juga enak dan dengan kualitas yang terbaik. Sedangkan di coffee shop ini lebih kepada makanan atau pelayanannya yang serba cepat. Ya, serba cepat, tidak terlalu lama menunggu, kemudian tidak terlalu mewah, kemudian di samping itu harganya juga sangat murah atau relatif murah dari yang grill room tadi. Kemudian super club. Pada umumnya, super club juga menyediakan hiburan yang berupa pertunjukan hidup atau live show di samping menjual makanan dan minuman dalam satu paket. Pertunjukan hidup yang kayak gimana, Pak? Pertunjukan hidup yang kayak gimana? Pertunjukan hidup itu kayak seperti adanya live music, ya. Kemudian DJ, disc jockey, dan lain sebagainya. Atau misalkan stand up comedy dan lain sebagainya. Ini biasanya untuk hiburan-hiburan di salah satu hotel. Kemudian specialty restoran. Ciri khas daripada restoran ini adalah desain dan suasana restoran tersebut mencerminkan suasana daerah tertentu dan terutama jenis makanan di daerah tertentu sesuai dengan nama restoran tersebut. Jadi contohnya seperti ini. Gambar di sini adalah gambar restoran yang ada di Jogja. Ya, melihatkan ukiran-ukiran kayu khas Jogja dan juga menawarkan makanan-makanan khas Jogja, contohnya gudeg dan lain sebagainya.
Ya, seperti itu. Oke. Semua slide udah Bapak jelaskan. Kemudian tolong jawab satu pertanyaan dari Bapak. Jawabnya di kolom komentar kalian, disertakan dengan nama dan kelas kalian ya. Oke, pertanyaannya, apakah istilah dari restoran atau hotel yang menjual kamar dengan 3 kali makan? Satu kali lagi. Istilah restoran atau hotel yang menjual kamar dengan 3 kali makan. Oke? Cukup segitu dulu dari Bapak. Semoga kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan disehatkan selalu. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Jangan lupa like dan subscribe channel ini. Oke. Sakit